Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, ya, yang luar biasa. Beliau memberikan perhatian khusus dan super serius untuk pelestarian lingkungan hidup di Jawa Barat, termasuk dalam pengelolaan sampah. Kita berikan aplaus untuk Pak Menteri. Kami di birokrasi bukan pengambil keputusan, ya, di level 2 birokrasi, bahkan di level 3 ya diberikan akses langsung bisa komunikasi dengan Pak Menteri. Luar biasa Pak Menteri, ya, sangat humble, dan kami sangat optimis pembangunan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Jawa Barat akan optimal. Tentu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan di bawah bimbingan Pak Menteri. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Menteri dan jajaran lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. His Excellencies Mr. Pravan Dasayatat, the Ambassador of Thailand Kingdom to Indonesia Republic. Terima kasih Pak Pravan. Last week we meet in inauguration ceremony at Curug Dago, Bandung. Minggu kemarin kami bertemu dengan beliau di Dago, Bandung, karena ternyata Pak Menteri tahun 1800-an itu Raja Rama kelima, dan tahun 1920-an Raja Rama ke-7 itu berkunjung ke Bandung. Dan salah satu tempat favorit beliau itu di Curug Dago. Beliau melakukan meditasi di sana. Jadi hubungan kerjasama Indonesia Thailand sudah terjalin jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum kemerdekaan. Dan kami Jawa Barat salah satu yang sangat concern dan tentu sangat respect, ya, dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand. Dan hari ini kita sama-sama menyaksikan langsung aktualisasi dari hubungan baik Indonesia dan Thailand. Pak Bupati Sukabumi, ya, Ki Lanjut yang kami hormati, Pak Wakil Bupati Sukabumi, Pak Wakil Wali Kota Sukabumi, ya, Bapak Ibu dari pimpinan PT Semen Jawa, dari pimpinan SCG, ya, yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, unsur Porkopimda Kabupaten Sukabumi, Pak Sekda Sukabumi, ya, teman-teman dari OPD Pemda Provinsi Jawa Barat, ya, hadir, Pak Sekretaris Dinas, Bu Kadisnya sakit Pak, masuk UGD, saking kencengnya kerja begitu karena target kami progresif. Rupanya beliau perlu istirahat beberapa hari. Tadi kami telepon, Pak, saya lagi di infus. Tapi insya Allah, ya, beliau akan sepatnya bergabung kembali dengan kami untuk menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup di Jawa Barat. Bapak Ibu para kepala OPD di Kabupaten Sukabumi, Pak Camat, Pak Kades, Kum Sadayana, ya, warga masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang peradaban, tingginya peradaban ternyata berkorelasi dengan pengolahan lingkungan hidup dan sampah khususnya. Semakin peradabannya tinggi, ya, semakin baik pengolahan lingkungan hidup maupun pengolahan sampahnya. Hari ini kita belum menjadi negara maju. Hari ini kita masih developing country. Tapi insya Allah 2045, ya, Indonesia become the big four developed country. Insya Allah tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahkan kita masuk di 4 negara maju di dunia 20 tahun ke depan.
Karena itu kita persiapkan dari sekarang. Dan salah satu yang harus kita persiapkan apabila kita ingin menjadi negara maju, ingin menjadi daerah maju adalah pengolahan lingkungan hidup dan di dalamnya pengolahan sampah. Kita tidak bisa main-main dengan sampah, dengan lingkungan hidup. Dan tentu berbicara sampah ini bukan berbicara hari ini, tapi berbicara untuk anak cucu kita. Lingkungan yang ada hari ini bukan warisan dari kakek moyang kita, tapi titipan dari anak cucu kita. Yang namanya titipan tentu kita harus bertaruh, bukan hanya based on program Pak Bupati, bukan. Berbicara lingkungan hidup, berbicara sampah, ini adalah patriotic call, bukan hanya program. Sahur orang Sukabumi mah ayam mobil, make mobil, tidak ada mobil, pakai motor, tidak ada motor, pakai sepeda, tidak ada sepeda, make cokor. No penting, urusan lingkungan hidup, urusan sampah bisa kita tangani dengan baik. Itu prinsip dasar. Jangan sampai menunggu anggarannya, belum cair anggarannya, tidak. Kita lakukan apapun untuk menjaga lingkungan hidup. Kita lakukan apapun untuk mengelola sampah. Sebetulnya tidak sulit. Bukan hanya berbicara di hilir, karena ini di hilir. Yang kita resmikan hari ini di hilir. Kita harus concern juga dengan hulu. Dan itu ada di tingkat keluarga. Dan itu sangat mudah. Pak Menteri seringkali menyampaikan, kurangi sampah. Manfaatkan sampah, daur ulang sampah, naon susah nak, tapi faktana susah. Sangat mudah sekali Bapak Ibu, tapi faktanya susah. Untuk itu Pak Camat, Pak Kades, mari kita sama-sama bahu-membahu, serendek, saigel, sabobot, sapihanean. Pak Menteri, kami laporkan timbulan sampah di Jawa Barat menembus 29,7 ribu per harinya ton. 29,7 ribu ton per harinya. Terutama ada di area Bandung Raya, Bogor Raya, termasuk Sukabumi di dalamnya, demikian juga Cirebon Raya. Nah ini PR bagi kita. Dan yang menyedihkan, setengahnya adalah sampah organik alias sampah makanan yang sebetulnya kalau kita semuanya disiplin bisa kita kurangi dari 29 ribu ton per hari timbulan sampah. Paling tidak kalau kita disiplin mengurangi sampah, memanfaatkan sampah, ya, mendaur ulang sampah, terutama makanan, maka tinggal 14,5 ribu ton. Ini signifikan sekali Bapak Ibu. Dan itu bisa kita lakukan secara gotong royong. Karena itu Pak Menteri izinkan kami mengakhiri pidato ini atau sambutan sederhana ini dengan menyanyi bersama. Ya karena harus ada semangat. Tanpa semangat berat Pak. Walaupun alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama akan menyaksikan peresmian pemanfaatan TPSA ya Cimenteng yang menggunakan teknologi RDF yang tadi sudah disampaikan. Dan ini sebuah terobosan yang luar biasa, apalagi SCG PT Semen Jawa adalah optekernya. Ini kan sesuatu yang pokterolong begitu. Dan tentu kami berharap Pak Menteri mohon bimbingannya oleh Pak Menteri dan Bapak juga sudah memberikan arahan sebelum tanggal 10 kami akan kumpulkan para kepala daerah di Bandung Raya dan di Bogor Raya. Kalau Bapak berkenan mungkin dengan Cirebon Raya. Kita akan konsolidasi dan kita akan replikasi kebaikan di Sukabumi untuk pemanfaatan sampah berbasis RDF ini ke kabupaten-kabupaten lainnya. Bukan hanya Cirebon.